my channel segala rupa Anda Purnama. Nah, dalam video kali ini aku mau berbagi buat kalian para pejuang CPNS formasi tahun 2019. Tadi siang aku baru saja menerima informasi kapan pastinya pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 itu akan digelar. Seperti video aku yang udah lalu. Jadi inilah suratnya. Nah, ini ya suratnya, dan aku bacain aja. Di situ ada kop Badan Kepegawaian Negara Jakarta 27 Juli tahun 2020. Nomor bla 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 lampiran. Kemudian perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 kepada pejabat pembina kepegawaian bla 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 bla. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian tanggal 16 Juli tahun 2020 perihal rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019. Jadi ini adalah hasil info yang udah aku videoin yang beberapa minggu yang lalu tentang jadwal pelaksanaan SKB CPNS ya, dan ternyata aku tadi siang menerima surat resminya dari Badan Kepegawaian Negara yang di dalamnya itu memuat jadwal-jadwal kapan pelaksanaannya itu dilaksanakan. Nah, yang pertama itu adalah verifikasi data hasil SKD itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30 Juli tahun 2020. Kemudian untuk pengumuman dan pendaftaran ulang SKB-nya tanggal 1 sampai 7 Agustus tahun 2020. Kemudian untuk pencetakan kartu SKB-nya itu tanggal 8 Agustus 2020. Nah, ini tuh penting, jangan sampai kalian ketinggalan untuk tetap update atau seringkali tengok ke halaman CPNS kalian, siapa tahu udah bisa dicetak suratnya, kartu ujiannya. Dan jangan lupa untuk seringkali mengunjungi web instansi yang udah kalian lamar, karena siapa tahu pengumumannya akan diupload di situ, dan itu pasti, cuman waktunya kita tinggal sering-sering aja lihat. Kemudian penjadwalan SKB itu tanggal 10 sampai 14 Agustus. Kemudian pengumuman jadwal pelaksanaan SKB itu tanggal 18 Agustus, tepat 1 hari setelah kemerdekaan ya. Kemudian pelaksanaan SKB, dan ini tuh penting, kalian udah belajar apa belum? Jadi pelaksanaan SKB itu tanggal 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020. Jadi akan berlangsung sekitar 1 bulan lebih 2 minggu gitulah pelaksanaannya, karena nanti akan dibagi untuk beberapa sesi dan kloter ya. Kemudian pengolahan hasil SKD dan SKB itu akan digabungkan itu tanggal 8 sampai 18 Oktober 2020. Kemudian rekon integrasi hasil nilai SKD dan SKB kalian itu akan diolah oleh tim itu tanggal 19 sampai 23 Oktober. Kemudian penyampaian hasil seleksinya ada di tanggal 26 sampai 28 Oktober. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan informasi mengenai penyampaian hasil seleksi ini. Sering-sering kalian kunjungi web instansi di mana kalian melamar, sama halaman SSCN yang udah kalian buat dari mulai kalian registrasi sampai yang namanya resume data. Di situ pasti ada bagian informasi penting mengenai hasil dari tes-tes yang udah kalian lalui. Kemudian yang kita tunggu-tunggu selama ini setelah hampir 4 bulan tertunda karena COVID ya, itu pengumuman hasil seleksi. Jadi
pengumuman hasil seleksi CPNS formasi tahun 2019 ini akan diinformasikan tepat tanggal 30 Oktober 2020. Kemudian yang terakhir adalah usul penetapan NIP itu pada tanggal 1 sampai dengan 30 November. Jadi penuh 1 bulan itu ada usulan tentang NIP kalian akan diproses, kemudian segera kalian akan menerima SK CPNS bagi kalian yang lolos seleksi tahap akhir ini ya. Jadi siap-siap untuk menerima informasi dan jangan lupa untuk tetap berdoa, berusaha, dan bagaimana cara kalian untuk mengatur strategi belajar kalian supaya nilai SKB kalian tuh dapat menyusul nilai SKD yang udah berlalu. Jadi kalau nilai kalian itu diintegrasi atau dijumlahkan itu bakalan bisa naik, dan mungkin kalian yang ada di posisi 2, posisi 3, posisi 4 dan sebagainya tuh gak bakal atau gak mungkin atau tidak menutup kemungkinan kalau kalian itu bakal bisa ada di rank pertama asal kalian rajin tetap belajar ya. Mudah-mudahan buat kalian yang menunggu untuk segera pelaksanaan tes CPNS formasi tahun 2019 ini segera berhasil dan mendapatkan berita terbaik ya, amin. Nah, terus isi suratnya mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS tahun 2019. Demikian disampaikan atas perhatiannya. Terima kasih Kepala Badan Kepegawaian Bima Hariawi Bisana bla 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 bla. Dah, itu adalah surat pengumuman dari BKN mengenai jadwal pelaksanaan SKB. Itu sudah valid atau udah pasti dilaksanakannya tuh tanggal 1 September sampai tanggal 12 Oktober tahun 2020. Nah, mumpung kita sudah mengetahui informasinya, mulai sekarang kalian harus benar-benar belajar semaksimal mungkin, memanfaatkan waktu yang ada buat belajar supaya nilai kalian itu bisa maksimal ya. Buat kalian yang berjuang di tes formasi CPNS tahun 2019 ini, aku doakan juga buat kalian untuk bisa lolos, kemudian bisa mengerjakan tesnya dengan baik, dengan nilai yang terbaik sesuai yang kalian inginkan, dan nantinya segera mendapatkan SK CPNS dan segera berganti status. Nah, saran aku yang penting ya, kalian itu bisa mengatur jadwal belajar kalian selama 1 bulan penuh. Jadi kurang lebih 1 bulan ini kita masih punya waktu untuk belajar. Jadi gunakan kesempatan kalian itu benar-benar buat mengatur jadwal. Misalnya untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 3 kalian belajar tentang apa, tanggal 4 sampai tanggal berapa kalian belajar tentang apa. Dan walaupun sepele tapi ini tuh penting buat kalian perhatikan. Jadi cara belajar kalian tuh bisa kayak terkoordinasi dengan baik, jadi nggak tercecer gitu, dan manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Walaupun kalian sibuk dengan aktivitas kalian, tetap ya kalian harus meluangkan waktu, karena kesempatan ini nggak akan datang untuk yang kedua kalinya. Aku juga mohon doanya supaya tahun ini juga bisa lekas, bisa ganti status. Buat kalian tetap semangat dan selamat berjuang untuk tes SKB ini. Mudah-mudahan kita lolos bersama dan gak usah tegang. Kalau memang ini rezeki kita atau rezeki yang emang sudah dipersiapkan sama Tuhan buat kita, rezeki itu gak akan kemana. Jadi kalian jangan lupa tetap belajar dan berdoa semaksimal mungkin ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi dari aku ini bermanfaat buat kalian para pejuang CPNS. Oke, dadah. Jangan lupa buat subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian, karena informasi ini penting dan udah ditunggu-tunggu sama teman-teman kalian, karena udah beberapa bulan ini tertunda ya.